Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai model pembelajaran siklus belajar pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sebelum masuk pada pembahasannya, perkenalkan nama saya Siva Ulfauzia dengan NIM 20110210113, Program Studi Teknologi Pendidikan, Semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut ini merupakan materi pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama mengenai konsep model pembelajaran siklus belajar, kemudian yang kedua mengenai karakteristik model pembelajaran siklus belajar, dan yang ketiga mengenai sintaks model pembelajaran siklus belajar 5E dan 7E. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai konsep model pembelajaran siklus belajar. Siklus belajar atau learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pelajar. Model ini juga disusun sedemikian rupa sehingga pelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan berperan aktif. Siklus belajar dikembangkan berdasarkan teori yang dikembangkan pada masa kini tentang bagaimana peserta didik seharusnya belajar. Metode ini merupakan metode yang mudah digunakan oleh guru dan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas belajar pada setiap peserta didik. Selanjutnya adalah definisi model pembelajaran siklus belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus untuk membahas model pembelajaran siklus belajar 5E dan model pembelajaran siklus belajar 7E. Yang pertama adalah model pembelajaran siklus belajar 5E, merupakan model pembelajaran yang terdiri dari fase-fase atau tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Model pembelajaran siklus 5E merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan paradigma konstruktivisme. Teori pendekatan konstruktivisme pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran siklus belajar 7E, merupakan model pembelajaran berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 7 fase berupa elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend, yang terorganisasi dan berpusat pada siswa sehingga siswa secara aktif menemukan konsep sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik model pembelajaran siklus belajar. Yang pertama adalah fase eksplorasi atau fase penggalian konsep. Fase ini menjelaskan mengenai siswa belajar melalui aksi dan reaksi mereka sendiri dalam situasi baru. Eksplorasi juga membawa para peserta pada identifikasi suatu pola keteraturan dalam fenomena yang diselidiki. Tujuan utama dari eksplorasi adalah untuk secara mental membuat atau menimbulkan konsep yang kemudian akan diperkenalkan. Kemudian yang kedua adalah fase pengenalan konsep atau fase penemuan konsep. Fase ini dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep atau konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki dan didiskusikan dalam konteks apa yang telah diamati selama fase eksplorasi. Kemudian, adapun penerapan fase pengenalan konsep dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada awal pembelajaran secara jelas didasarkan pada eksplorasi siswa. Dalam fase ini, guru menunjukkan kepada siswa agar memperhatikan aspek-aspek yang spesifik dari pengalaman eksplorasi. Berikutnya, konsep-konsep diperkenalkan secara langsung dan formal. Kunci fase ini adalah untuk menunjukkan atau memperlihatkan konsep-konsep dalam cara yang sederhana, jelas, dan langsung. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah fase penerapan konsep atau aplikasi konsep. Fase ini menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan. Adapun penerapannya dapat dilaksanakan dengan cara mengenalkan aktivitas yang berbeda di mana siswa dapat memperluas konsep-konsep dalam situasi baru atau situasi yang berbeda. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sintaks model pembelajaran siklus 5E. Yang pertama adalah engagement atau melibatkan. Fase ini merupakan pengenalan terhadap pelajaran yang akan dipelajari yang sifatnya memotivasi atau mengaitkan dengan hal-hal yang membuat siswa lebih berminat untuk mempelajari konsep dan memperhatikan guru dalam mengajar. Kemudian yang kedua adalah exploration atau eksplorasi. Fase ini membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah explanation atau menjelaskan. Fase ini di dalamnya berupa ajakan atau dorongan terhadap siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi awal yang mereka dapatkan ketika fase eksplorasi dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri.
Kemudian yang keempat adalah elaboration atau elaborasi. Fase ini tujuannya ingin membawa siswa untuk menggunakan definisi, konsep, dan keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki siswa dalam situasi baru melalui kegiatan seperti praktikum lanjutan dan problem solving. Kemudian yang kelima adalah evaluation atau evaluasi. Fase ini merupakan fase penilaian terhadap seluruh pembelajaran dan pengajaran. Fase ini dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal dan informal. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sintaks model pembelajaran siklus belajar pada 7E. Yang pertama adalah elicit atau mendatangkan pengetahuan awal siswa. Pada fase ini, guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan pengetahuan awal siswa, dan guru dapat mengetahui sampai di mana pengetahuan awal siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari pemikiran siswa. Kemudian yang kedua adalah engage atau mengajak dan menarik perhatian siswa. Fase ini digunakan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang kemampuan berpikir, serta membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap konsep yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah explore atau mengeksplorasi. Pada fase ini, siswa mampu memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Yang keempat adalah explain atau menjelaskan. Pada fase ini, guru mengenalkan siswa pada beberapa kosakata ilmiah dan memberikan pertanyaan untuk merangsang agar siswa menggunakan istilah ilmiah untuk menjelaskan hasil eksplorasi. Kemudian yang kelima adalah elaborate atau menerapkan. Pada fase ini, bertujuan untuk membawa siswa menerapkan simbol, definisi, konsep, dan keterampilan pada permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pengajaran dipelajari. Kemudian yang keenam adalah evaluate atau menilai. Pada fase ini, tahap evaluasi atau menilai terdiri dari evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian yang ketujuh adalah extend atau memperluas. Pada tahap ini bertujuan untuk berpikir, mencari, menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari, bahkan kegiatan ini dapat merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep yang mereka pelajari dengan konsep lain yang sudah atau belum mereka pelajari. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.